akademi Brawijaya ini kan konsepnya kan gratis dan fisik ya mas. Nah, apa sih tantangan terbesar dalam finansial maupun non finansial yang dihadapin? Tantangannya jelas secara finansial ya, secara finansial akhirnya harus memikirkan gimana caranya dengan anggaran segini kita bisa bikin ini, bisa bikin ini. Ya berusaha untuk efisien gitu. Sebelum Prabowo melakukan efisien, kita sudah mencoba melakukan efisiensi gitu ya. Paling itu sih, kita berusaha untuk gimana caranya acaranya meriah tapi dengan uang sedikit gitu. Dan ya beruntung kita di Jogja yang mata uangnya terima kasih itu masih berlaku gitu. Untuk yang non finansial sendiri tantangannya lebih ke tadi yang aku singgung soal gimana sih caranya pemuda setempat, anak-anak kecil setempat tumbuh di sini. Nggak sekedar bisa tempat ini dijadikan bangunan, tempat kegiatan yang sifatnya apa bahasa ya, program gitu. Mungkin di PK ada ya kan, kita itu harus bikin kurikulum gitu. Kurikulum itu bukan program gitu. Program itu kan turunan dari kurikulum gitu. Program itu juga beda sama ajak aktivasi, karena apa yang sudah berhasil dilakukan oleh Akademi Bahagia, nah atau mungkin lembaga lain, apa yang sudah kalian lakukan? Nah orang-orang kadang menjawab program atau mungkin aktivasi. Oh organisasi ini udah bikin acara ini, acara itu gitu. Nah kalau kami enggak, kami pengen itu sifatnya kurikulum, pengembangan diri gitu, pengembangan diri di mana ya orang di situ harusnya kan bisa tumbuh atau tumbuh bersama gitu. Jadi nggak sekedar acara atau seremonial atau paling gitu kan. Apakah ada tantangan dari luar komunitas itu sendiri kayak dari perizinan atau persaingan mungkin? Ya. Kalau dari luar sih nggak ada ya gitu sejauh ini, selama kita izin, misal kita izin terutama ke RT ya, ini di RT 4 Nebo, jadi kita izin biasanya by WhatsApp gitu, Pak nanti ada acara ini gitu, sampai jam segini acaranya ini, paling itu sih. Kecuali dulu yang pernah kita bikin acara sampai nutup jalan karena acaranya gratis, undang Ihsan Skuter jajaran di sisir tanah, dan karena gratis masanya membludak gitu, itu yang sempat menjadi persoalan gitu. Akhirnya kita evaluasi, kemudian bikin acara, ya udah jangan yang sampai gede-gede banget karena itu merepotkan, karena timnya kecil. Kita bikin acara nggak pernah dengan tim yang banyak. Aku juga kadang mengkritisi mahasiswa yang bikin acara seminar tapi 30 orang panitianya, perkap 5 orang, bendahara 3 orang, ngapain kalian gitu ya. Kita bikin acara mendatangkan 100 orang cuma 5 orang gitu. Jadi ada yang ketua ngerangkap bendahara, ada bendahara juga ngangkep pekat teknis segala macam. Ya kita berusaha efisien, kita kecil tapi gesit gitu. Kita bukan gerombolan gitu ya maksudnya. Tadi yang aku singgung, bikin acara webinar, pemateri 2, mendatangkan massa 50 orang, satu kampus anggaplah, atau satu kelas, panitianya 20 orang. Ngapain kalian? Itu 3 orang aja kelar. Nah kan, tapi balik lagi ke tadi itu sih, lebih efisien. Kalau dilihat ke depan kayak dalam 3-5 tahun gitu, pengembangan seperti apa sih yang kita lihat kayak dari fisik ataupun kayak tempat atau programnya? Kalau fisik paling kondisional ya, kalau fisik itu kondisional, misal mau dibangun bangun apa itu kondisional. Tapi sejauh ini menurutku fisiknya udah aman, karena kebetulan di atas masih dipakai kantor Buku Mojo, tapi Buku Mojo nanti untuk mengontrak lagi, jadi nanti atas full perpustakaan, jadi bisa diakses secara umum di hari-hari jam-jam kerja juga termasuk gitu, bisa luasa. Setelah itu ya paling sedang mau bikin yang ruang belakang kami mau bikin semacam ya tempat berteduh tambahan atau mungkin tempat semacam ya bisa dipakai mungkin buat workshop, buat pelatihan apa acara gitu. Karena kan kalau di sini kan pas siang kan panas sedikit langsung jalan, tapi itu masih bertahap gitu. Itu pun kalau hujan masih hujanan. Tapi kalau target lain ya paling dalam kurun waktu, saat balik lagi ke tadi, harapannya sih tahun depan kita udah punya Kementerian Ekonomi, punya apa istilahnya ya, nggak dibiayain sama komunitas atau Mas Putut gitu. Jadi Akademi Bahagia praktis bisa menghasilkan duit gitu. Tapi bukan dari apa
apa ya bahasanya ya, tadi aku singgung kayak misal narikin acara-acara gitu, itu juga menurutku ditarikin pun nggak nutup gitu loh, kecuali kalau sekali tarikannya dikasih 10 juta gitu kan, itu kan nutup ya. Tapi kalau dikasih 50, 100 itu kan nggak nutup ya. Paling kalau targetnya tahun depan itu. Terus untuk gimana sih strategi akademi ini dapat menarik segmen pengunjung yang beragam? Yang jelas tadi aku singgung, kalian di sini nggak merasa kerepresi ya. Kerepresi itu ini, kalau kalian ke kafe, ke coffee shop, ada tuntutan untuk membeli. Menurutku ya, kalian kalau jadi rojali gitu, rombongan jarang beli ya, itu pemilik kafe itu sensitif. Aku pernah nongkrong di GIK, tahu kan GIK? Mana sih GIK? GIK. Aku habis ke Indomaret, terus nongkrong di sebelah Indomaretnya itu yang coffee shop. Aku tunggu temen, Mas, kalau mau pesen di dalam ya, kode kan berarti itu wah. Bentar, aku tuh cuma mau duduk aja gitu. Ini aku cabut, karena aku udah pesen. Nah, kalau di sini enggak. Mau dibawa makanan, minuman dari luar selama masa sampahnya dikondisikan ya, itu nggak apa-apa. Itu ya menurutku orang-orang banyak di sini. Itu selain mungkin anggaplah ada rumput gitu ya, ada rumput atau ada toko bukunya gitu. Tapi selain itu orang-orang nggak kerepresi ke sini. Bahkan yang itu justru malah orang-orang nanti tertarik untuk membeli. Gini, ketika kita berhasil membuat nyaman seseorang gitu, pengunjung, itu nanti pengunjung akan beli sendiri kok. Dan terbukti kok pengunjung yang kesini banyak juga yang membeli buku. Itu tanpa kita minta loh gitu. Kalau kalian bawa buku kesini nggak apa-apa juga. Saat ini gimana sih strateginya untuk akademi ini tuh bisa menjangkau dari lebih luas gitu, terutama di luar Sleman atau Yogyakarta? Strateginya? Iya. Strategi apa ya strategi ya? Karena tempat ini tuh berjalan menurutku ya secara organik, secara begini, misalnya tiba-tiba ada orang kesini, sebut aja Seindah JKT48 gitu, terus Fani Sugi gitu, kan tanpa disuruh kan, tanpa disuruh. Nah itu kemudian menjangkau orang-orang lain gitu. Jadi misal kayak orang Semarang tadi ada kelas B, aku nggak tahu Tangerang atau Jakarta gitu kesini gitu. Itu kan barangkali bukan dari postingan Akademi Baga atau Johnston, tapi malahnya dari postingan misal KOL siapa yang itu kita nggak bayar sama sekali. Jadi banyak KOL datang tanpa kita suruh untuk posting, tiba-tiba orang posting. Jadi kita nggak ada strategi. Kalau aku buka jujuran ya, untuk menarik minat banyak orang nggak ada strateginya. KOL pun itu juga rela ya, Fani Sugi, terus banyak lah yang apalagi Jogja ya. Jadi praktis tempat ini itu sekarang udah dijadikan semacam destinasi wisata. Jadi orang luar Jogja, anggaplah selain ke Buku Aki gitu ya, itu mampir ke sini. Dan itu aja sih Mas. Oke. Masih banyak. Siap.